rides our path tonight. Stars above an endless flight. Sahara whispers tales to me. In the wind our love is free. Feel the sand beneath our toes. Sampai detik ini perkembangan sepak bola Indonesia terus mendapatkan cukup banyak perhatian. Dan pihak FIFA kayaknya nggak salah menyebut Indonesia sebagai tim paling seksi di kawasan Asia. Karena ya memang harus diakui, sejak dipegang oleh Pak Erik, timnas Indonesia terus berkembang pesat. Terutama keputusannya mendatangkan banyak pemain-pemain berkualitas dari benua Eropa. Bahkan keputusan Pak Erik memecat Sinteyong dan menggantikannya dengan Patrick Kluivert sampai menjadi pembahasan media-media ternama dunia. Melihat hal itulah membuat Vietnam merasa iri, bagaimana enggak gitu. Dia yang juara Piala AFF, ujungnya Indonesia yang jadi pembahasan media-media internasional. Meskipun sampai detik ini masih ada yang belum move on dengan kepemimpinan Sinteyong, tapi bagaimanapun timnas harus tetap berjalan, bukan? Dan perjalanan timnas akan segera dimulai pada bulan Maret mendatang, dengan Patrick Kluivert bakal jadi pelatih baru tim Garuda. Dan seperti kita tahu, dengan kontrak berdurasi 2,5 tahun, penyerang legendaris timnas Belanda ini punya misi yang besar, yaitu membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dan untuk mencapai target tersebut, Kluivert telah menyiapkan beberapa langkah strategi. Seperti menambah kekuatan timnas dengan menarik pemain keturunan berkualitas grade A, membentuk tim pelatih kompeten, dan tentu saja menerapkan filosofi sepak bola menyerang. Bicara soal menambah kekuatan timnas dengan menarik pemain keturunan berkualitas grade A, saat ini sendiri dua nama yang sudah dipastikan bakal diproses adalah Jairo dan juga Ole Romeni. Khusus untuk Ole Romeni, laporan terbaru bahkan menyebut jika pemain Oxford United itu tinggal mengambil sumpah. Sedangkan untuk Jairo, Patrick Kluivert menjelaskan jika sang pemain akan dipercepat prosesnya sehingga nantinya bisa bermain di bulan Maret saat Indonesia menjamu Australia. Selain menambah kekuatan timnas dengan menarik pemain keturunan grade A baru, Patrick Kluivert nantinya juga bakal fokus membangun tim pelatih yang kompeten. Ia akan didampingi oleh dua asisten pelatih berpengalaman, yakni Alex Pastor dan Denny Lansat. Melihat nama-nama baru di skuad timnas Indonesia di awal tahun 2025 tersebut, tentunya nggak heran kalau media-media di Eropa mulai menyoroti timnas Indonesia. Mulai dari 433, ESPN, Football Premier, bahkan pakar transfer terkemuka yang sebelumnya pernah bahas transfer pemain Indonesia, yakni Fabrizio Romano. Sesuatu hal yang tentunya membuat para rival di ASEAN seperti Thailand dan Vietnam makin ngiri. Terutama Vietnam. Seperti kita tahu, kalau dalam beberapa tahun terakhir, kalau media-media di sana julidnya minta ampun, terutama saat membahas timnas Indonesia. Bahkan mereka kembali iri dengki dengan Indonesia setelah mendatangkan banyak pemain keturunan baru dan pelatih baru dari Belanda. Terutama soal mereka yang baru saja juara Piala AFF. Tapi lagi dan lagi, Indonesia lah negara yang paling mendapatkan sorotan media-media internasional. Sementara Thailand sudah sedikit legowo karena menganggap level Indonesia sudah satu level di atas tim-tim di ASEAN. Apalagi jika mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Walah, makin naik lagi pamor timnas Indonesia. Media Vietnam soroti starting line up baru timnas.
Sorotan dari media Vietnam, The Tao, saat mengulas timnas Indonesia baru yang nanti akan dilatih Patrick Kluivert, di situ mereka menuliskan artikel dengan judul Indonesia bertekad belanda seluruh skuadnya demi menggapai impian Piala Dunia 2026. Ya, dijelaskan bahwa Indonesia berusaha untuk membuat timnya memiliki kualitas full Belanda. Artinya, starting line up timnas nanti bisa saja diisi oleh para pemain Belanda semua. Di situ ditunjukkan potensial starting line up timnas. Meski menurut kami ada beberapa poin yang miss, layaknya Becker yang sepertinya belum akan bisa dimainkan. Menurut Mimin, jika menggunakan 4-3-3 menyerang, gambaran starting line up-nya lebih tepat seperti ini. Di kiper Martin Paes dengan center back diisi Mads Hilgers dan juga Jay Itzes. Sedangkan fullback bisa diisi Kevin Dix di kanan dan Verdonk di kiri. Masuk ke lini tengah, timnas bisa menggunakan dengan dua central midfielder diisi oleh Jairo dan Tom Haye. Dengan gelandang serang bisa diisi Marcelino Ferdinand yang telah membuktikan kualitasnya di laga terakhir saat mencetak 2 gol ke gawang Arab. Gimana dengan 3 penyerang? Mimin sih mikir di kiri bisa diisi Rafa, Ragnar di tengah, dan oleh Romeni di kiri. Ini akan menciptakan aura Eropa yang menakutkan bagi tim manapun yang bakal menghadapi timnas Indonesia. Dan dengan kekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini, tak heran jika banyak yang menjagokan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Across the dunes to the sea. In the night we find our song. In your arms I belong. Menimbang peluang Indonesia lolos Piala Dunia. Di grup C sendiri, saat ini Indonesia tengah menempati posisi 3 klasemen sementara. Dan dengan 4 laga sisa, Indonesia punya peluang besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Sebagai info, 4 pertandingan yang masih harus dimainkan timnas adalah laga kontra Australia dan Bahrain di bulan Maret. Sebelum beberapa bulan selanjutnya bakal bermain menghadapi Cina dan Jepang. Lantas apa yang harus dilakukan timnas? Pertama, Indonesia harus memaksimalkan laga tandang menghadapi Australia. Laga ini akan menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Indonesia, terutama karena Australia dikenal memiliki skuad yang kuat secara fisik dan teknis. Ingat, Australia ini ada di posisi 24 dunia dan mereka sangat sulit dikalahkan. Jika menang, Indonesia bisa menempati posisi 2 klasemen yang tentu saja membuat peluang Indonesia ke Piala Dunia akan semakin besar. Karena di 2 laga selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Bahrain dan Cina di kandang, yang secara matematis peluang menangnya lebih besar. Jika bisa memenangkan 3 laga tersebut, Mimin pikir laga kontra Jepang tak akan jadi masalah. Maksudnya, walau kalah, kita tetap berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia. Namun jika target untuk menempati posisi 2 gagal diraih, sebenarnya kita masih punya peluang untuk lolos lewat jalur round 4 dan juga playoff. Tapi tentu saja, kita akan sama-sama berjuang lebih dahulu untuk mencapai target tersebut. Yakin lolos ke Piala Dunia lewat jalur round 3. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts. Dan terlepas dari apapun memang wajar jika sekarang timnas Indonesia banyak mendapat sorotan, terutama jika mengacu pada kiprah tim Garuda di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Ya, kemenangan atas Arab Saudi benar-benar semakin membuat citra dan gengsi Indonesia di mata ASEAN naik. Dan menurut pundit-pundit di Malaysia, kalau level Indonesia sekarang ini memang sudah ada di atas Thailand serta Vietnam. Sehingga yang mau juara AFF 10 kali pun gak akan sebanding nilainya. Dengan semisal lolos Piala Asia via kualifikasi, lalu lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia, sampai target terbesar yakni lolos Piala Dunia. Intinya, pundit-pundit dari Malaysia kini benar-benar yakin kalau Indonesia sudah 1 langkah di depan buat maju. Ditambah dengan kedatangan pemain dan pelatih baru akan membuat timnas Indonesia bakal makin kuat lagi. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Golden sun begins to rise. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati.
mulai dari dinding rumahmu.